Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Pada kultum ketiga ini kita masih membicarakan mengenai 3 fakultas manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati, sebagaimana tercantum di dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 78, yang di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179, urutannya terbalik menjadi hati, penglihatan, dan pendengaran. Dalam bahasa Indonesia, hati biasanya disandingkan dengan kata nurani, sehingga menjadi frasa hati nurani, yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 2, yaitu yang pertama hati yang telah mendapat cahaya Tuhan, dan arti yang kedua adalah perasaan hati yang murni atau yang sedalam-dalamnya. Dari mana asal kata nurani ini? Kita duga kemungkinan besar kata nurani ini berasal dari kata nur, yang memang berarti cahaya. Namun kenapa disebut hati nurani, bukan hati nur atau hati nurin? Dugaan saya nurani ini adalah bentuk 2 atau musanna dari kata nur, ya. Nurani dalam bahasa Arab kita tahu bahwa kata benda itu bisa berbentuk tunggal, mufrad, kemudian berbentuk 2 dan jamak. Jadi kata banyak itu mulai dari 3. Kata misalnya muslim, 2 orang muslim, muslimani, 3 orang muslim, dan seterusnya muslimun. Kata kitab, tunggalnya kitab, kata 2-nya 2 kitab, kitabani, jamaknya kutub. Jadi meskipun jamaknya jamak taksir, yaitu yang tidak teratur, maupun jamak salim, bentuk kata 2-nya sama, yaitu kitabani atau menggunakan alif dan nun. Maka ini kemudian menjadi kata nurani. Jadi kalau dibaca betul dengan ejaan Arab berarti nurani. Yang berarti maksudnya adalah kalau kita mengambil definisi dari Kamus Bahasa Indonesia itu, hati nurani itu berarti hati yang telah mendapat 2 cahaya Tuhan. Mengapa 2 cahaya? Mungkin maksudnya karena hatilah yang dapat membedakan 2 hal, yang baik dan buruk, yang adil dan zalim, yang benar dan salah, yang amanat dan khianat, dan seterusnya. Ya. Dengan pengertian ini pula, berarti hati ini memiliki sifat cahaya yang berbeda dengan sinar. Di dalam fisika kita mengenal sinar dan mengenal cahaya, 2 gelombang yang punya sifat. Perbedaan ini kita bisa baca di dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 5. Walladzi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qadarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab, dan seterusnya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, yang ditetapkannya manjilah-manjilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kalian mengetahui bilangan-bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi makna hati yang memiliki sifat-sifat cahaya berarti adalah sensitif, kemudian lembut, dan juga berarti tidak mempunyai sumber sendiri, karena seperti kita ketahui bulan itu hanya memancarkan cahaya sinar matahari, pantulan. Walaupun sinar matahari itu terik,
membakar, tapi kalau dipantulkan oleh bulan tidak lagi kita melihat cahaya bulan itu lembut, tenang, sejuk. Ya seperti juga kita berada dalam ruang ini, kita terang karena mendapat cahaya matahari, tetapi tidak mendapat sinar. Yang di luar yang kena langsung, ada rumput dan sebagainya itu mendapat sinar matahari. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Hati inilah yang menentukan apakah manusia itu beriman atau kufur. Dua cahaya itu. Karena itu maka ketika manusia itu dikunci, maka fakultas yang pertama dikunci itu adalah hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 7, Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Ada kata ditutup, penglihatan ditutup. Ya, bahkan dari cahaya, bukan hanya dari sinar. Ya. Dalam sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Nah, kemudian di dalam bahasa Indonesia, hati juga bisa diartikan jantung. Kita akan melihat nanti persamaan dan perbedaan hati dengan jantung. Tapi sampai di sini kita berkesimpulan bahwa Bapak penggagas bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia itu mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam memilih kata-kata, dalam membangun kosakata, bahwa hati itu dipadankan dengan nurani yang punya pengertian yang sangat dalam, sehingga dia tidak hanya berarti fisik saja, tetapi juga ada pengertian-pengertian psikologinya. Demikianlah yang kita bisa dapat pelajaran dari masalah hati ini, dan kita akan lanjutkan nanti dengan melihat atau menelaah fakultas-fakultas manusia yang lain, pendengaran dan penglihatan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.